bangun. Di usiamu ini, bagaimana bisa tidur nyenyak? Hitung mundur kelulusan, aku malah terlahir kembali ke masa persiapan ujian. Jiang Kuo, kali ini aku tidak akan lagi salah mengenali orang. Tulis jawabannya. Lihat sendiri, 2 lembar kertas ujian, bahkan kesalahannya sama persis. Kalian jelaskan. Tolong aku kali ini, tinggal sedikit lagi sampai 100 hal. Nanti, aku akan umumkan hubungan kita. Di kehidupan sebelumnya aku membantumu mencontek, tapi malah aku yang kena hukuman. Mau jadi anjing penjilat lagi. Jiang Kuo, di kehidupan sebelumnya kupikir kau adalah preman sekolah yang malas belajar, sangat membenciku, selalu menargetku. Tak kusangka kau sebenarnya diam-diam mencintaiku. Ada masalah? Tidak terima? Kau yang kumaksud. Terima kasih, Jiang Kuo. Dihina malah berterima kasih. Hari ini makan obat salah ya? Sifat burukmu tidak berubah. Jiang Kuo keluar dan berdiri di luar. Guru, aku melaporkan Ji Qiuqi mencontek. Guru, nilailah sendiri, siapa yang mencontek siapa. Sudah jelas. Song Xiu, apa yang kau pikirkan? Si tampan sekolah, nilainya selalu nomor 1. Mana mungkin menconteknya? Jangan-jangan dia sadar. Menjilat tapi tidak kebagian, jadi gila. Guru, aku minta membuktikan diri dengan mengerjakan soal di tempat. Masih ada 1 soal terakhir yang belum dikerjakan. Song Shiyu, jangan terlalu sombong. Nanti tidak bisa menjawab, dilaporkan mencontek. Tidak akan bagus. Jangan pikir begini bisa menarik perhatianku. Ji, jangan-jangan kau tidak berani? Apa yang tidak berani? Song Xiu, sudah cukup keributanmu. Kalau begini terus, aku tidak akan biarkan kau mengejarku lagi. Dulu aku membantunya mencontek, sengaja membuat soal salah. Hanya agar dia bisa dapat ranking pertama. Benar-benar bodoh tidak tertolong. Cekat APA, dia cuma ingin menarik perhatianku saja. Soal ini di luar materi, tidak mungkin ada yang bisa menjawab. Sudah selesai, Guru. Astaga, ternyata Song Shiyu yang lebih dulu menyelesaikan soal. Jangan-jangan SI Champion sekolah mencontek Song Shiyu? Tak disangka siswa teladan juga mencontek. Tenang. Siapa bilang Ji mencontek? Dia hanya menjawab lebih lambat sedikit. Tapi jawabannya benar. APA? Si Champion sekolah dan Song Shiyu. Cara menjawabnya sama. Dan sepertinya jawaban Ji lebih jelas. Ayah, ternyata Song Shiyu kurang. Untung aku bawa contekan. Oh, lebih jelas, langkah kedua dan ketiga ini. Bukankah dia menyalinnya persis seperti itu? Ada 3 metode penyelesaian lainnya. Cepat lihat, Song Xiu menulis lagi. 3 metode penyelesaian. Bagus, kenapa aku tidak berpikir soal ini bisa diselesaikan seperti ini? Kalau begitu, apa ini juga aku salin dari Ji Qiuqi? Akhirnya ketahuan juga. Ternyata dia menyalin contekan. Ji Qiuqi, ikut aku ke kantor, Song Xiu. Hari ini kau membuatku malu di depan teman-teman. Kita lihat saja nanti. Kalau begitu ingat lebih banyak, akan banyak momen seperti ini di masa depan.
Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak peduli dengan masa depanku sendiri. Meninggalkan kesalahan yang menyenangkan. GQC si sampah itu. Hari ini dia salah minum obat apa? Atau sudah sadar betapa sampahnya orang itu? Di kehidupan sebelumnya tidak tahu, ternyata Jiang Kuo selalu diam-diam mengamatiku. Mau aku ajari mengerjakan soal? Ha! Dewa belajar, denganmu mengajari Kuoga. Pasti dari peringkat terakhir langsung melesat ke peringkat pertama. Pergi sana. Masih malu-malu. Kita pergi. Lanjutkan menjilat GQNU, bukankah kau selalu memohon untuk memberinya les? Aku tidak akan membuang waktu untuk orang yang tidak layak lagi. Kamu yakin tidak mau aku ajari? Kalau mau memberiku les boleh saja. Tapi kamu tidak boleh memberi les kepada orang lain, terutama si Ji itu. Tidak masalah, kita targetkan. Kompetisi matematika sebulan lagi, bagaimana? Kompetisi. Dengan nilaimu, bisa ikut kompetisi? Pasti bisa. Aku akan membawamu terbang. Ikut aku keluar. Lepaskan? Tidak lihat dia sedang menjelaskan soal untukku? Kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Jiang Kuo, kamu percaya tidak? Aku hanya perlu satu kalimat untuk membuatnya seperti anjing. Menjilat dan mengelilingiku. Siapa yang kau sebut anjing? Mau mati ya? Tidak percaya. Siang bantu aku beli makan. 3 lauk 1 sayur, dengar enggak? Dengar. Song Siu, kamu memang rendah. Harusnya jadi anjing aja. Aku bukan. Song Siu. Kamu gak punya harga diri? Aku. Oke. Aku gak mau main sama kamu lagi. Jiang Kuo. Lagi jadi pezuru ya? Lapar banget? Jangan-jangan Song Siu nggak datang. Masa dia berani nggak dengerin aku? Song Shiyu, kamu berani datang selambat ini? Teman, nggak masalah makan bareng kan? Kamu bukan. Makan. Song Siu, maksud kamu apa? Makanan kita mana? Kok kamu makan sendiri? Kalau mau beli makan sendiri, masa nggak bisa? Jangan-jangan nggak punya uang? Siang tadi kan kamu janji? Aku bilang dengar, bukan bilang setuju. Enak banget. Pantas ada yang makan gratis 3 tahun. Makanan gratis memang enak. Song Shiyu, kamu belajar main-mainnya? Jangan salahkan aku nanti kalau aku nggak peduli kamu. Tunggu. Sudah tahu, dengar aku bilang nggak peduli dia langsung takut. Ternyata masih nggak tega sama dia. Makan gratis 3 tahun. Bayar. Di kartu ada 3.000. Cukup kan? Song Shiyu, tunggu saja. Aku akan balas dendam 100 kali lipat. Ambil, makan lebih banyak daging, kurus kayak tongkat.
Kenapa dulu nggak sadar Jiang Kuo? Tampan banget. Akhirnya selesai, tunggu. Kasih dia pas hari lomba. Ini buat kamu, cuma satu untuk semua orang. Aku tahu kamu selalu kepikiran ini. Katanya kalau menang lomba ini, kerjaan gak perlu khawatir. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Ini lomba matematika penting di kehidupan sebelumnya. Kasih kamu kesempatan lagi. Asal kamu nggak ikut lomba ini, aku maafin kamu. Samuel tindakan hari ini. Di kehidupan sebelumnya, agar aku tidak ikut kompetisi. Jikyuchi dan Yang Men mengurungku di toilet. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jikyuchi, kompetisi ini bagiku sangat penting. Demi Men, kau harus sedikit berkorban. Setelah kompetisi selesai, aku akan melepaskanmu. Kalau kali ini aku bersikeras ikut, mereka pasti akan main licik di belakang, sulit dihindari. Baik, aku setuju. Kau ngapain? Kau tidak bohong padaku kan? Sengaja bilang begitu. Agar dia benar-benar percaya, sepertinya harus mengorbankan sesuatu. Aku ingin menghemat biaya pendaftaran untuk membelikanmu sepatu baru. Baik, janji harus ditepati. Tapi kau merobeknya? Kau gila. Bukannya sudah janji ikut kompetisi matematika bersama? Kau mau mengorbankan kesempatan matematika bagus ini demi dia? Aku ada alasannya. Jangan bilang padaku. Alasanmu adalah untuk pacaran dengan orang seperti itu. Jangan buru-buru, ada kejutan. Aku tunggu melihat kalian jatuh dari puncak, semakin tinggi terbang sekarang. Semakin sakit saat jatuh nanti. Aku dengar dari teman lain. Kau sampai rela mengorbankan kompetisi. Hanya demi Jikyuchi. Bukan, Bu Guru. Aku datang untuk mendaftar. Dengan nilaiku ini, bisa ikut kompetisi? Pasti bisa. Aku akan membawamu terbang. Song Siu, aku tunggu. Kita terbang bersama. Jiang Kuo. Di kehidupan sebelumnya, kita terlalu banyak melewatkan. Di kehidupan ini, aku akan menebus semua penyesalan itu satu persatu. Kompetisi ini bisa mengubah hidup kita. Percayalah padaku. Aku pasti akan meraih kehormatan yang menjadi hakku. Semangat, Jiang Kuo. Jangan tunggu lagi. Song Xiu pasti tidak akan datang. Kenapa dia ikut kompetisi? Kalau Song Xiu ikut, aku pasti tidak bisa juara pertama. Tidak boleh. Sudah kebelet ngomong, anakku sayang. Kali ini harus juara pertama. Ayah, cepat cari cara. Mudah saja. Song Siu, kau benar-benar rela mengorbankan demi Jikyuchi? Dengar-dengar juara pertama kali ini berasal dari sekolah kita. Menurut kalian siapa? Siapa lagi kalau bukan Yan Men loh. Sebelumnya di kompetisi sekolah, kapan dia bukan juara pertama? Tapi ujian terakhir, Song Xiu bisa menjawab banyak soal di luar materi. Tapi dia harus punya kualifikasi ujian dulu. Xiu, kakimu ini. Jangan-jangan benar-benar tidak ikut kompetisi? Kamu juga lihat peringkat. Aku cari Jikyuchi. Song Xiu. Kali ini lumayan. Aku puas. Sepatu yang kamu kasih, sudah ku terima. Hari ini kamu duduk di belakang. Sebentar, ikut aku. Selamat Men dapat juara pertama.
dia dapat juara pertama? GQC, kamu dulu curang. Sampai otakmu meledak ya? Atau kamu tidak punya kesadaran diri yang jelas? Seperti kalian berdua sampah, bisa dapat juara. Song Siu, hari ini aku terlalu baik sama kamu. Kamu mau apa? Cari masalah? Mau berantem? Ayo. Song Siu, seluruh sekolah tahu. Juara pertama dari sekolah kita, bukan Men-Men. Lalu siapa? Kamu pikir kamu? Jangan lupa. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi ujian. Uang pendaftaran masih aku pakai di kaki, dan lagi. Jangan pikir bahwa Jiang Kuo. Aku bisa cemburu. Trik itu sudah basi. Song Shiyu ini harus jadi peliharaan orang. Keluarga dapat bantuan. Nabung buat sekolah, malah dipakai beliin sepatu orang. Uang pendaftaran dipakai beli sepatu. Siapa yang tidak tahu? Si ganteng dan Yan Men-Men sudah jadian. Dia masih nekat jadi pelakor. Sekelas aja malu. Diam. Siapa yang berani bicara lagi? Mau digebukin? Kalian ketawa apa? Dia tipe lelaki yang manfaatin orang, hidup dari wanita. Itu baru lucu. Lelaki parasit. Camel. Ya GQC, kalian ingatkan aku. Aku memang dari keluarga miskin. Tapi aku tetap hemat demi beliin kamu sepatu branded. Selain sepatu branded, jam tangan di tanganmu. Hasil nabung sebulan, aku beliin kamu. Dan HPMU, semester lalu. Uang yang kudapatkan dari kerja paruh waktu setiap pulang sekolah. Dan, Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? kalau begitu, aku tantang kamu bertaruh. Bukankah tadi kamu bilang juara kompetisi ini adalah Yan Men-Men? Jika benar dia, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku jamin tidak akan mengganggumu lagi. Kalau bukan dia, masa kamu? Jika aku yang menang, kamu tidak hanya harus meminta maaf, tapi juga mengembalikan semua barang yang kuberikan. Dalam bentuk uang tunai. Sudah kuhitung semuanya. Sekitar 50.000 yuan. GQC, berani tidak? Sudahlah, Song Siu. Dia tidak berani. Siapa bilang dia tidak berani? Bertaruhlah dengannya. Song Shiyu. Kakimu yang terkilir ini terjadi dalam perjalanan ke kompetisi, kan? Bagaimana kamu bisa ikut kompetisi dalam keadaan seperti ini? Aku sudah memeriksa jawabanku, semuanya benar. Siapa juaranya sudah jelas. Men-Men, kamu yakin? Soal kali ini sangat sulit. Aku tahu. Kamilah yang terpintar di sekolah kita. Song Siu ini memang sampai segitunya iri hati, tidak ikut kompetisi tapi berani bertaruh. Benar-benar tidak ada harapan. Teman-teman, hasil kompetisi matematika tahun ini di sekolah kita sangat memuaskan. Banyak yang sudah menebak. Yan Men-Men mendapat nilai yang bagus. Cantik, kaya, dan pintar. Tidak seperti Song Siu yang miskin. Tapi dia terlalu banyak berhayal. Ah, sudahlah. Aku hanya menjawab asal-asalan. Kompetisi seperti ini tidak istimewa bagiku. Maksud guru tadi. Masih belum kalian pahami? Juara pertama. Sudah pasti Men-Men. Baik, selanjutnya. Akan kuumumkan hasil kompetisi ini. Guru, tunggu sebentar. Mari kita bagi-bagi. Tunggu dulu. Saat nama Men-Men disebut, kita rayakan bersama. Ratu Sekolah. Santai saja. Hasil kompetisi ini, juara pertama adalah Taemin Song Shiyu. Bagaimana mungkin, Pak Kepala Sekolah, apakah Anda salah? Song Shiyu bahkan tidak ikut kompetisi. Bagaimana mungkin dapat peringkat? Jangan-jangan
menggunakan cara-cara kotor untuk merebut gelar juara men-men? Song Shiryu, Jangon Kira, kamu menang juara kompetisi. Aku akan memandangmu lebih tinggi. Aku bilang, jangan bermimpi. Sudah kuduga, murid nakal seperti Song Xiu. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi sangat hebat? Ternyata di belakang, melakukan hal-hal yang tidak terang. Untuk mengalahkan si cantik sekolah, sampai malu pun tidak peduli. Waktu ujian kemarin juga menghafal contekan kan? Cicik. Kalian. Atas dasar apa kamu bilang aku merebut peringkat? Ada buktinya? Hari ujian kamu kecelakaan, bahkan tidak masuk ruang ujian. Sekarang tiba-tiba dapat juara pertama. Kalau bukan merebut peringkatku, lalu apa? Bagaimana kamu tahu aku kecelakaan? Jangan-jangan kamu yang menabrakku? Jangan asal tuduh. Hari ujian, teman-teman semua melihat. Tempat dudukmu kosong, bagaimanapun juga. Kamu tidak ikut ujian. Song Shiryu, di sini banyak orang. Berkelit pun tidak ada gunanya. Aku sarankan, kamu lebih baik pergi ke sekolah. Jelaskan situasinya, kembalikan gelar juara ke men-men. Si cantik sekolah setiap tahun juara, kemampuannya sudah terbukti. Sial sekali, Pak Kepala Sekolah cepat laporkan ke sekolah. Kembalikan gelar juara ke si cantik sekolah. Taemin Song Shiryu. Memang tidak ujian di ruang utama. Tapi dia menggunakan ruang ujian cadangan, saya sendiri yang mengawasi. Nilainya sah, sama sekali tidak ada kecurangan. Jikyuchi, seumur hidupku, aku tidak akan lagi dikendalikan olehmu. Karena Song Xiu benar-benar layak. Si seseorang ini. Harus menepati janji dong, ya? Jikyuchi, kartu bangku sudah siap, 50.000 darimu. Kapan akan ditransfer? Atau, banyak orang yang melihat nih. Seharusnya teman Ji tidak akan ingkar janji kan? Pantas saja tadi, Song Xiu begitu percaya diri. Ternyata memang punya kemampuan. Kalau begitu, image siswa berprestasi Jikyuchi sebelumnya. Jangan-jangan semua karena Song Xiu? Song Shiryu, kamu kuma my character ya? Dasar dangkal. Dan kalau aku tidak salah ingat, sekolah menetapkan ruang ujian cadangan untuk mensega. Keadaan darurat bagi peserta ujian, hengkang olah orang lain, harus dilaporkan terlebih dahulu. Kenapa kamu bisa melanggar aturan menggunakan ruang cadangan? Benar, aturan sekolah tidak bisa dilanggar. Meskipun kamu juara, tetap melanggar aturan penggunaan ruang ujian, merusak keadilan ujian. Nilai ini tidak bisa diakui. Iya, betul. Ruang cadangan untuk peserta ujian yang mengalami keadaan darurat. Masa kamu seenaknya pakai? Jikyuchi, kepala kamu isinya apa? Tempayan malam? Gak ada otak, cuma bisa ngomong sampah. 3 tahun ini, ujian mana yang gak pakai? Otak Song Xiu buat jawab soal? Kenapa pas kamu cari celah aturan, pura-pura buta? Sekarang diminta bayar utang, malah jadi pahlawan aturan sekolah? Malu nggak sih? Kamu ngomong sembarangan. Lepasin aku, Kyuchi. Ini ulah Jikyuchi. Dasar kurang ajar. Jangan nangis, aku baru kirim email ke sekolah. Lapor Jikyuchi curang ujian. Ini juga buat balas dendam buat kamu. Dasar brengsek. Siapa suruh kamu kayak gini? Kamu bisa bikin Kyuchi celaka. Sok ikut campur. Jiangkuo. Seumur hidupku, aku nggak akan hianati kamu. Sudah cukup. Sebanyak apapun kamu fitnah aku, nggak bisa nutupin. Fakta kamu melanggar aturan pakai ruang ujian. Bagaimanapun juga, nilai Song Xiu harus dibatalkan. Siapa yang mau batalkan nilai juara lomba kita? Sekolah sudah selesai verifikasi. Dia sudah antisipasi. Ada yang bakal sengaja halangi dia ujian. Dan aktif usulkan pakai ruang cadangan dengan lampiran surat dokter.
Sekolah sudah setujui permohonan ini, sepenuhnya sesuai aturan. Yang lebih membanggakan, Song Shiyu berhasil menjawab dengan sempurna. Soal terakhir, bahkan menciptakan rumus baru sendiri. Song Shiyu, kamu adalah kebanggaan sekolah kita. Termasuk sebagai pengformular pembelaan sejarah. Apa yang ingin kamu katakan kepada para peragu? Terima kasih kepada semua yang ingin menghancurkan saya. Kalianlah yang membuatku berakar lebih dalam. Teman Ji, sekarang saatnya melunasi hutang kita 50.000 yuan. Transfer atau tunai? 50.000. Dulu kamu dengan muka tebal memberiku hadiah, setiap kata keluar dari mulutmu dengan sukarela. Sekarang, pura-pura jadi kreditur apa? Si Anjing Penjulet ini habis memberi hadiah malam itu kembali. Song Shiyu dulu kepada GSI Tampan. Bisa dibilang sangat memaksa. Sekarang sadar kenyataan. Merasa dirinya tidak pantas, langsung minta uang kembali. Benar-benar menjijikkan. Masek habis memberi hadiah minta kembali. Sungguh tidak berkelas. Hebat, sangat hebat. Jikyuchi, kata, sukarela. Keluar dari mulutmu. Sungguh seperti mulut anjing mengeluarkan emas, langka. Sangat langka sampai ingin melapor ke polisi. Jiang Kuo, wartawan semua ada di sini. Jangan berlagak nakal di depanku. Dulu dengan muka tebal. Meminjam uang dari Song Shiyu. Kamu pura-pura jadi orang kecil. Sekarang diminta bayar, pura-pura lupa lagi. Aku tidak meminjam uangnya, itu pemberian sukarela. Pemberian sukarela harus ada surat permohonan tertulis. Sementara kamu, Sayang, pinjamkan aku 10.000 lagi. Anggap saja aku pinjam, boleh kan? Song Shiyu, kamu merekam? Kamu tidak punya uang untuk bayar hutang tidak apa. Tapi pakaian yang kamu kenakan ini, dari jaket sampai sepatu, semua aku yang beli. pakai uang perempuan sungguh tidak tahu malu. Bayar hutang dengan lepas baju. Si tampan apa? Sungguh menjijikkan. Di depan menolaknya habis-habisan. Di balik layar menghabiskan uangnya segitu banyak. Cepat lepas baju dan bayar hutang. Lipes. Cicilan kartu kredit atau bayar dengan lepas baju? Song Shiyu, kalau kamu berhenti sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, seumur hidup, aku tidak akan bersama kamu. Si tampan Ji, tetap saja tidak tahu malu. Lipes. 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 Berhenti. Utang uang sudah selesai dihitung. Tapi utang nyawa belum. Di hari lomba, sengaja menabrak orang pakai mobil sampai aku rawat inap 3 hari. Kamu nggak ada penjelasan? Sengaja menabrak? Apaan sih? Aku nggak ngerti omonganmu, jangan asal nuduh. Aku lihat jelas banget. Yang nyetir itu papamu. Waktu itu kamu duduk di sampingnya. Waduh, ternyata si cantik sekolah. Sampai nekat nabrak orang cuma buat lomba. Kukira gadis polos, ternyata wanita berhati ular. Dia bohong. Aku nggak pernah lakukan itu. Pagi tadi, aku sudah lapor ke polisi. Ini bukti laporannya. Yan Men Men. Luka karena tabrak lari bisa dipenjara loh. Surat palsu siapa juga bisa bikin. Kalau kamu bilang, sudah selidiki tuntas. Yuk sekarang di depan media. Telepon Pak Polisi, jelasin hasil penyelidikannya. Iya dong. Fitnah Kiji. Juga bisa dipenjara. Di kehidupan sebelumnya, aku malah anggap sampah ini. Sebagai penyelamat, jadi budaknya 3 tahun. Pak Li,
Gimana kasus tabrak lari di Nanhue Road? Nona Song, kami baru mau hubungi Anda. Rekaman CCTV di jalan itu dihapus pakai teknologi khusus. Sekarang nggak bisa dijadikan bukti. Dengar tuh? Juara lomba fitnah orang. Fakta. Nona Song, aku nggak punya masalah sama kamu. Kenapa kamu tiga sakiti aku dan fitnah papaku? Minta maaf. Minta maaf. Duh, baunya teh banget nih. Siapa bilang nggak ada bukti? Santai aja. Teknologi khusus hapus? Kebetulan banget. Aku jagonya nanganin yang khusus. Cepet lihat, ada gambarnya. Kerjaan nggak jelas. Ternyata waktu itu main komputer. Kamu lagi perbaiki programnya. Waduh, beneran si cantik sengaja nabrak. Senyumnya serem banget. Jangan-jangan dia beneran pengen bunuh Song Siu? Sadis banget sih. Ini palsu. Ini editan. Ini bukan aku. Yang men, kamu dicurigai menyuruh orang. Percobaan pembunuhan, ikut kami. Chochi, tolong aku. Terima kasih. Jangan lebay, cuma bantu aja. Hutang budi lunas ya. Jiang Kuo. Akhir pekan, temani aku ke taman hiburan yuk. Boleh. Di kehidupan sebelumnya, mata aku buta ya? Gak nyadar Jiang Kuo seganteng ini. Bahkan jauh lebih baik dari Ji. Si sampah itu, ribuan kali lipat. Gimana? Lama nunggu? Baru dateng juga. Kok tahu sih makanan favorit aku? Nggak tahu juga. Ayo jalan. Udah nggak kuat? Lemah tapi sok jago. Aku suapin ya. Kamu istirahat dulu sini, aku beliin es krim. Oke, buruan. Hidup sebelumnya terlalu banyak yang terlewat, sekarang nggak boleh terulang. Aku mau hidup untuk diri sendiri. Aku tahu semua yang kamu lakukan cuma karena nggak bisa dapetin aku, jadi cari alasan. Tapi aku mau kasih kamu kesempatan lagi, asal kamu mau pinjami aku 100 juta untuk bayar utang sekolah. Aku mau jadi pacarmu dan umumin hubungan kita. Ji Qiuqi. Jangan lihat aku dengan tatapan kayak gitu. Salahin anak bodoh kamu itu. Yang gampang aku bohongin sampai minjem uang. Mikir gitu bisa jadi pacar aku? Mimpi. Ayah. Ji Qiuqi, aku mohon lepaskan ayahku. Dia sudah tua, kakinya udah nggak kuat. Aku mohon, lepaskan dia. Diam.
Kalau mau bantu anak kamu bayar utang. Sikap kayak gini nggak boleh loh. Kerjaan asal-asalan, bikin ulang. Ji Kyuchi, kamu? Nak, jangan nangis. Ayah nggak apa-apa. Ayah. Kamu. Ayah. Ayah. Ayah, maafin aku. Aku bodoh sampai bikin ayah kayak gini. Tenang aja. Aku nggak akan ngulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Mukamu pucat banget. Nggak apa-apa. Mungkin agak panas. Masih mau naikin ceria nggak? Tentu saja. Lepasin aku. Kalian mau apa? Minggir. Lepasin. Kyuchi. Ji Kyuchi, Ji Kyuchi. Aku mohon lepaskan aku. Aku janji nanti. Aku nggak akan mencintaimu lagi. Jangan macam-macam. Ini jalan rezeki yang Ji Sai dan kamu. Jangan nggak tahu diri. Iya tuh. Bapakmu udah mati, modal apa buat bayar utang? Ayo senyum dong, senyum. Aku ini lagi bantu kamu tahu. Jangan. Ji Kyuchi, sekarang giliranmu ngerasain. Hei Kyuchi, maaf aku salah. Aku mau bantu kamu pinjam uang, asal jangan diemin aku. Tanda tangan dulu, kalau udah aku mau jadian sama kamu. Beneran Kyuchi? Tidak. Kamu beneran mau maafin aku? Tanda tangan aja. Si penjilat tetap aja penjilat. Beberapa hari lalu sok jaim kayak apa? Nyatanya cuma perlu geleng tangan langsung dateng ngibrit. Kyuchi, aku udah tanda tangan. Kamu juga tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini. Ji Kyuchi, siap-siap menyambut mimpi burukmu. Duitnya cair cepat juga. Tapi sebelumnya kamu bikin aku malu. Di depan sekolahan. Pakai dikit duit gini. Mau minta maaf? Mimpi. Kyuchi, jangan gini dong. Asal kamu mau maafin aku bisa apa aja. Udah, beberapa hari ini jangan ganggu aku. Aku mau bersenang-senang. Kyuchi. Sayang, tunggu aja nasibmu. Hari ini gue jaya. Ajak teman-teman buat party. Gue yang traktir. Tertawalah. Lihat aja bisa ketawa berapa lama. Ayo, bersulang. Songsher USI Penjelit ITU. Tetap aja bodoh. Gue aja nggak ngomong banyak. Langsung ngasih pinjaman 100 juta. Kalian ngomong. Di dunia ini kok ada orang sebodoh ini ya? Memang Jiga yang paling memikat. Orang bodoh yang berkel jadi bangsawan seperti ini. Pantas saja dimainkan sampai mati oleh Jiga. Cuci. Song Xiu menghancurkan ayahku. Sekarang masih mendekam di dalam. Cuma bikin dia utang 1 juta. Mana cukup? Aku mau bikin dia lebih menderita dari mati, baru puas hati ini. Santai saja.
Si imut itu juga udah bikin aku kehilangan muka. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Jikyuchi, orang yang bakal lebih menderita dari mati seumur hidup ini, adalah kamu. Sadar, siapa kamu? Sadar. Ji Dashao benar-benar gaya ya. Cuma nggak tahu kapan kamu mau bayar utang ini? Bayar utang. Aku yang minjam? Ngapain cari aku? Buka matamu yang seperti anjing ini dan lihat baik-baik. Bagaimana bisa? Si imut ini. Salah orang, bukan aku. Dia yang minjam, kalau mau uang cari dia. Bawa pergi. Bukan aku, men tolong aku. Tolong aku, tolong. Jangan salahkan aku kejam, kalau kamu nggak mau bayar. Aku harus tegas sama prinsip. Song Shiryu, Dasar Imut. Jadi hantu pun aku nggak akan lepasin kamu. Tolong. Jikyuchi, karma baru mulai buat kamu. Ayah, ini salahku. Bikin ayah jadi tua begini. Bodoh, ayah nggak apa-apa. Ayah, ini kartu bank dari Jikyuchi. Simpan baik-baik. Aku janji. Aku bakal rajin belajar. Jadi anak baik. Baik. Jangan cuma omong doang. Kalau masih bodoh lagi, aku bakal... Kamu yang bodoh. Aku tuh sengaja. Aku sengaja masuk perangkap. Buat balas dendam sama Jikyuchi. Cuma kamu yang gak ngerti. Aku. Ayah, pulang aku olesin obat. Baik. Lepasin aku nggak punya uang. Aku cari orang buat minta uang. Aku ambil uang dulu baru balikin ke kamu, gimana? Orang kayak kamu yang suka cari alasan, minjem uang nggak balik-balik. Udah biasa aku lihat. Nggak punya uang ya? Campeng. Song Shiryu. Dasar bajingan kecil. Aku bakal bikin hidupmu lebih menderita daripada mati. Aduh. Lagi ngapain? Sibuk sampai nggak sempat makan. Lagi nyiapin majalah sekolah buat seleksi tingkat provinsi. Majalah yang para profesional aja berebutan tapi nggak bisa masuk. Kalau edisi spesialku ini berhasil, kuota masuk tanpa tes udah pasti dapat. Belajar emang bukan keahlianmu. Lihat tuh, lingkaran hitam di matamu udah kayak mau copot. Mulutmu memang tajam banget. Dasar jalan. Kenapa dia bisa bikin ayahku masuk penjara? Sementara dia hidup enak-enak aja. Aku nggak rela. Dia mau masuk tanpa tes lewat majalah sekolah. Tapi nggak bakal kesampaian kalau umurnya pendek. Cici, katanya kamu beberapa hari lalu diculik debt collector. Gimana akhirnya kamu bayar utangnya? Diam. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Ini kan pasangan idaman sekolah, si Gigolo. Sama si ular berbisa, kombinasi yang sempurna banget. Udah malu-maluin di media, masih berani ke sekolah. Masa masih enak-enak aja datang ke sini? Song Shiryu. Ini semua salahmu.
Masuk universitas top tanpa tes. Dasar bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa? Jikyuchi, kamu gila ya? Pahlawan kesiangan ya? Enak banget ya make sepatu bekas aku. Dulu dia. Kamu nggak apa-apa? Kasihan ya, dulu dia sampai ngesot minta kencan sama aku. Kamu nggak lihat kan? Cewek ular berbisa kayak gini. Hari ini bisa ngancurin reputasiku, besok bisa aja nusuk kamu dari belakang. Dia tusuk aku. Aku rela ditusuk. Kalau kamu ngoceh lagi, aku bikin kamu merangkak keluar dari kampus. Daripada buang waktu sama aku, mending mikirin gimana caranya ngumpulin sisa uangnya. Dari yang aku tahu soal mereka, mereka udah foto-foto kamu. Kalau nggak bisa bayar uang negatifnya, Bajingan kecil, aku bunuh kamu. Cuci. Song Shiyu, kamu akan mendapat balasan. balasan? Bukankah keluargamu sedang mengalaminya? Ayahmu sudah dihukum berapa tahun? Pasti sudah menghabiskan waktunya di dalam, kan? Katanya para pemegang saham yang bersatu melawan. Pasti keluarga yang akan segera bangkrut. Sayangku, kalau bukan karena kamu mengakaliku, keluargaku mana mungkin bisa menjadi seperti sekarang ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Cepat panggil orang. Jisi cowok tampan mimisan dan pingsan. Bawa ke ruang kesehatan. Sekarang mulutmu lancar sekali ya. Banyak bicara. Kepala sekolah, Anda mencari saya? Lihat ini. Surat penerimaan khusus dari Universitas Huaking. Kepala sekolah, makalah saya. Dilihat oleh Universitas Huaking. Ini, di atasnya ada tanda tangan langsung dari akademisi Zhang. Ini pasti tidak salah. Ada yang lebih membahagiakan, lihat ini lagi. Begitu laporan kompetisi sebelumnya keluar, grup Hongyu langsung menghubungi sekolah dan mengungkapkan kekaguman mereka padamu. I need to warn gaji tinggi mereka. Grup Hongyu, ini grup konglomerat terbesar di kota Jing. Mereka mau mempekerjakan saya? Surat penerimaan kerja ada di sini, mana mengimpulsif. Selain itu, kepala sekolah memberi izin khusus. Besok ada upacara penghargaan di aula. Siswa Song, masa depanmu sangat cerah. Terima kasih, guru. Kenapa? Terlalu senang sampai bengong? Akhirnya, aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Teman-teman, siswa Song Xiu dari sekolah kita adalah teladan bagi seluruh guru dan siswa. Selanjutnya, selamat kepada siswa Song Xiu, makalahnya memenangkan penghargaan dan diterima khusus oleh Akademi Huaking. Bagus. Tunggu sebentar. Dia pencuri. Makalahnya mencuri data penelitian saya dari 10 tahun yang lalu. Orang seperti ini tidak pantas mendapat penghargaan. Astaga, Song Xiu benar-benar menjiplak. Siswa Song Xiu melakukan pelanggaran akademik. Sama sekali tidak pantas mendapat penghargaan, tidak pantas masuk Huaking. Tidak pantas. Tidak, aku tidak menjiplak. Tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak. Jikyuchi. Dari mana kamu menemukan aktor ini? Kamu pikir dengan membuat tabel data ini, kamu bisa seenaknya menuduh orang lain menjiplak? Jiang Kuo, buktinya sudah ada di depan matamu. Kamu masih berani memutarbalikkan fakta? Kepala sekolah, saya kira Jiang mengganggu kedisiplinan sekolah. Sengaja membuat keributan. Saran saya, dia sementara waktu meninggalkan aula. Jikyuchi. Lepaskan aku, Jikyuchi. Ini melanggar hukum. Jiang Kuo, aku tidak. Aku tidak menjiplak, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak. Song Siu. Kamu berani masuk Huaking dengan karya tulis belajar?
Bahkan tidak layak dimuat di majalah sekolah. Hanya dengan data ini yang tidak ada buktinya. Kamu ingin membuktikan aku plagiat? Apakah bukti-bukti ini cukup? Ini semua adalah rapor nilaimu, dari ujian kecil sampai besar. Lihatlah nilai burukmu ini. Bisa menulis makalah sebegitu mendalam? Bohong besar. Ujian kali ini kamu pasti gagal. Gagal sekali berarti kamu melakukan satu hal untukku. Lakukan 99 hal, aku akan umumkan hubungan kita. Baik. Ini semua adalah karena kamu memaksaku gagal. Song Siu, kalau kamu mau patuh mengembalikan uangku, aku bisa memaafkanmu sekali. Kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu seketika. Jangan harap. Kepala sekolah. Sampah yang tidak jujur akademik. Saran segera dikeluarkan. Kilyarkan. Mahasiswa Song Siu, pinjaman jutaan. Mengabaikan aturan sekolah, dikenakan sanksi dikeluarkan. Belum lulus kuliah sudah melamar kerja, lebih baik pergi angkat batu di proyek. Kenapa di kehidupan sebelumnya akhirnya seperti ini? Kenapa kali ini aku masih tidak bisa lepas dari takdir seperti ini? Kenapa? Berdasarkan keputusan darurat komite sekolah, Song Siu memalsukan data karya tulis belajar. Merusak reputasi sekolah kami. Dikenakan sanksi dikeluarkan. Seketika. Song Siu tidak belajar. Coretan di tanganku adalah buktinya. Ini semua, Song Siu selama 3 tahun terakhir. Semua kertas buangan ujian yang ditinggalkan. Dengan kemampuannya, setiap ujian bisa dapat nilai sempurna. Mana mungkin dia belajar? Ini memang tulisan Song Siu. Dan setiap draft korespondensi dengan soal ujian periode itu. Jiang Guo, kamu memang lucu banget. Siapa yang bisa nyimpen kertas bekas orang selama 3 tahun? Ini pasti kamu yang palsuin. Karena aku suka dia. Dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Setiap draft ujian yang ditinggalkannya, aku simpan. Kamu yang ada masalah, malah kamu. Kamu yang harus jelasin ke aku. Jikyuchi, bukannya kamu yang harus jelasin. Waktu itu kamu kelihatan mencurigakan banget. Apa yang kamu lakuin ke laptop Song Siu? Kamu. Yang belajar data science, itu dia. Atau kamu. Bohong, omong kosong. Aku lagi lihat catatan kuliah Song Siu. Jikyuchi, rupanya kamu dari tadi rencanain. Buat fitnahin aku. Bukan buat keadilan akademi. Tapi karena aku gak mau bayarin. Utang riba jutaan itu ya? Taemin Song Siu. Utang riba jutaan yang disebutin tadi apa maksudnya? Hal hari ini, apa kamu balas dendam pribadi? Tolong jelasin. Apakah masalah pinjaman itu beneran? Jangan dengerin omong kosong Song Siu. Mana mungkin aku minjem uang? Kamu pikir aku gak punya bukti? Jangan pikir dengan chat history bisa fitnah aku. Keluar gaji kayak gini, mana mungkin minjem pinjaman online? Fitnah? Waktu dulu kamu minjem pinjaman online. Kakimu kan sampai patah, sekarang udah sembuh. Uangnya udah semua. Omong kosong. Akhirnya ketemu juga lu. Dulu bilang mau fotoin lu buat bayar utang. Tapi pembelinya bilang badan lu kayak tulang. Gak laku dijual, ya udah jida shao. Lanjutin bayar utang aja. Apa yang lu omongin? Aku gak ngerti, aku gak minjem uang. Itu bukan aku.
Ji Dashao, mudah lupa ya orang penting kalau gitu. Aku bantu lu inget-inget. Chen Kan. Astaga, cowok ganteng kampus ternyata difoto kayak gini. Apa benar dia pinjam uang rentenir? Jijik. Badan kurus kering gini berani disebut dewa? Mual. Jangan lihat, bikin mata perih. Tapi, aku belum pernah lihat foto bugil cowok. Kurus kayak anak ayam, ngapain dilihat? Nanti kamu gantiin yang berotot. Aku. Itu bukan aku. Aku bunuh kamu. Mau kabur lagi. Bawa dia. Maaf Song, aku kepala redaksi majalah. Aku minta maaf soal plagiat tadi. Nanti akan kubikinkan jalur khusus untukmu. Terima kasih. Ternyata ada yang suka sama aku sejak tahun pertama. Kenapa nggak langsung confess? Aku cuma bantu kamu keluar dari situasi sulit. Sengaja bilang begitu. Jangan serius. Beneran? Jiang Kuo, kamu beneran nggak suka aku? Aku. Kalau nggak suka, ngapain nyimpen kertas coretanku 3 tahun? Ngapain bantu papaku angkat batu di proyek? Ngapain? Selalu muncul pas aku paling butuh? Seperti sekarang ini. Telingamu merah kayak mau berdarah. Kalau kamu sentuh lagi, aku nggak bisa kontrol diri. Ya udah, jangan dikontrol. Kalau cuma mau bilang terima kasih, nggak perlu sampai nikah. Kalau aku bilang, aku juga suka kamu, cium aku. Song Siu. Beijing Gan. Cuci. Nggak worth it marahin orang kayak dia. Santai aja. Masih ada waktu panjang. Keda. Man. Kan pamanmu kepala divisi teknologi Hongyu ya? Iya, tapi... Berarti dia masih punya kekuasaan dong? Kamu mau? Nggak bisa. Sejak yang grup bangkrut, paman udah nggak kontak kita. Dia pasti nggak mau bantu. Man. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk Paman Yan? Jika bukan karena dia, kamu masih menjadi putri keluarga Yan. Men, kesempatan kita tidak banyak. Kamu rela? Bagaimana mungkin aku rela? Jika bukan karena dia, aku tidak akan jatuh dari putri keluarga Yan yang dikagumi banyak orang menjadi seperti anjing terlantar. Sekarang bahkan tidak berani pergi ke sekolah. Aku ingin menguliti dan memakan dagingnya, minum darahnya. Biarkan dia juga merasakan dicaci maki oleh ribuan orang. Besok aku akan menemui paman, meski harus mengorbankan semua saham keluarga Yan. Aku akan membuat Song Siu hancur reputasinya. Aku janji, hari-hari si jalang itu segera berakhir. Ini adalah grup konglomerat terbesar di kota Jing. Memang tidak mengecewakan. Halo, ada yang bisa saya bantu?
Nona Song? Ikut saya. Manajer Yan sudah menunggu lama. Manajer Yan, silakan. Lewat sini. Manajer Yan. Halo, saya. Song Shiyu, Taman Sekila Song ya? Saya sudah membaca tesismu. Saya sangat mengagumimu. Lihat. Apakah kamu percaya diri bisa menyelesaikan tugas ini? Ini, saya. Asal kamu bekerja keras, saya jamin dalam setahun jadi ketua tim. 2 tahun jadi manajer. Perusahaan sedang melakukan pemeliharaan sistem pintar rumah sakit kota. Algoritma inti, kamu ingin serahkan padaku? Aku baru saja masuk perusahaan. Apakah kamu begitu percaya padaku? Tentu, saya sangat percaya pada penilaian saya. Sekarang tergantung pada kepercayaan dirimu. Baik, aku terima. Aku janji akan menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan sempurna, tidak mengecewakan kepercayaanmu. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Baik. Manajer, Direktur Jiang sangat memperhatikan tender ini. Apakah Anda yakin menyerahkan tugas sepenting ini pada seorang pemula? Algoritma inti sistem diagnosa sangat kompleks. Jika dia gagal menyelesaikannya, reputasinya sebagai jenius akan hancur dan namanya tercoreng selamanya. Jika dia berhasil menyelesaikannya, tuduhan menjual rahasia perusahaan cukup untuk membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Tapi jika nanti Direktur Jiang marah, seorang pendatang baru kecil tak mungkin bisa menanggung kesalahan sebesar ini. Cekat APA. Aku sudah bekerja keras di Hongyu selama 20 tahun. Tuan Jiang tidak akan karena hal kecil seperti ini langsung memecatku. Apalagi saham yang dijanjikan keponakanku jauh lebih berharga daripada 10 departemen teknologi. Xiao Fu, sejak kamu masuk perusahaan, kamu selalu mengikutiku. Apa yang tidak boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dilakukan, pasti kamu sudah paham kan? Tentu saja. Halo, Sedang apa? masih mengerjakan proposal. Sudah jam berapa ini? Masih nulis? Sejak kamu masuk perusahaan. Setiap hari lembur. Apa Hongyu sekarang memperlakukan pendatang baru? Seperti binatang? Jangan buru-buru. Perusahaan menghargaiku. Baru memberikan proyek penting ini kepadaku. Dan, aku beritahu kamu, supervisor yang di perusahaan sangat menganggapku penting. Baiklah, besok aku harus menyerahkan proyek ini. Malam ini, aku harus memecahkan kode ini. Aku tidak bisa bicara lama. Dah. Sampai jumpa. Akhirnya selesai. Supervisor Xiu Yan mencari kamu di kantor. Baik. Supervisor Yan, proposalnya sudah selesai. Sudah selesai. Song Shiyu, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Apa maksudmu? Tender rumah sakit, perusahaan saingan. Tepat mengetahui harga dasar kita. Apa yang kamu bicarakan? Yang tahu harga dasar akhir, hanya kamu dan aku di seluruh perusahaan. Song Shiyu, aku sangat mempercayaimu. Dan begini caramu membalasnya? Anda mencurigaiku? Apakah aku mencurigaimu tidak penting? Benar atau tidak, polisi akan menyelidikinya. Satpam, panggil polisi. Proposal yang baru saja aku selesaikan semalam. Hari ini sudah diserahkan. Apa untungnya aku melakukan ini untuk perusahaan? Dan untukku? Serakah itu tidak baik. Song Shiyu, perusahaan tidak pernah mengecewakanmu. Terutama aku, yang sangat menghargai dan mempromosikanmu. Sayangnya, kamu mengkhianati kepercayaan ini. Siapa Song Shiyu? Ikut kami, bantu investigasi kasus kebocoran bisnis. Berhenti. Kebocoran? Young Master, kenapa Anda datang? Kebocoran? Tuduhan yang berat. Yang tahu ini bukan cuma Song Shiyu. Kalau mau laporkan ke polisi,
Seharusnya manajer yang juga ikut ditangkap, bukan? Young Master bijaksana. Saya bekerja di Hongyu 20 tahun, setia tanpa pamrih. Mustahil saya bocorkan rahasia. Ini pasti ulah wanita ini. Benarkah? Asisten Fu. Jelaskan pada manajer Yan. Apa arti kesetiaan sejati? 2 minggu lalu, keponakan manajer Yan Men, iming-iming saham keluarga Yan, minta manajer Yan menghancurkan reputasi Nona Song. Dibilang tertarik, cuma biar Nona Song terima. Tugas mustahil ini. Soal kebocoran, ini Anda sendiri yang jual harga dasar ke perusahaan saingan. Yan Men itu keponakanmu? Pengkhianat. Aku baik padamu, kau malah mengkhianatiku. Manajer Yan, bunuh diri itu urusanmu. Jangan libatkan seluruh departemen teknis dan ganggu yang master. Pak Polisi, sekarang Anda tahu. Yang master, saya di Hongyu sudah bekerja keras. Lebih 20 tahun. Separuh hidupku kuserahkan untuk perusahaan. Yang master, aku tergoda setan. Aku membantu kejahatan. Aku bersujud. Lihatlah, selama ini aku bukan tanpa jasa. Setidaknya ada kerja kerasku. Beri aku satu kesempatan lagi. Bekerja keras? Manajer Yan. 20 tahun ini. Kau mengandalkan koneksi, menipu atasan, menghisap darah. Tulang perusahaan. Kau pikir perbuatanmu yang memakan dari dalam, mengeruk keuntungan. Tak ada yang tahu. Kau anjing liar tak tahu terima kasih. Menyimpanmu justru pengkhianatan terbesar pada perusahaan. Bawa pergi. Yang master, sekali lagi, beri aku kesempatan, Yang master. Asisten Fu. Young master. Posisi manajer departemen teknis sementara kau pegang. Kerja bagus, masa percobaan 1 tahun. Aku percaya padamu. Siap, Yang master. Tak akan mengecewakan Anda. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tuan muda, sungguh tersembunyi dengan baik sebagai putra mahkota Hongyu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku. Tidak mungkin, aku bisa masuk Hongyu juga karena kau yang mengatur, kan? Bukan, proses rekrutmen Departemen Teknis Hongyu independen. Bahkan aku tidak berhak mencampuri. Kamu bisa masuk sepenuhnya karena kemampuanmu sendiri. Aku bersumpah, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Sayang sekali, aku begadang berhari-hari mengerjakan proposal. Akhirnya tidak terpakai. Hongyu tidak kekurangan uang segitu. Lagi pula, kamu pasti akan menghasilkan 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat untuk grup ini. Ayo pergi. Hah? Kemana? Sudah sampai sini, tidak mau menemui calon mertuamu? Aku tidak mau, riasanku sudah berantakan. Ayo. Ayo. Bajingan Song Shiyu. Bajingan ini, kakak laki-lakinya masuk penjara. Semua saham yang grup milikku hilang. Cuci. Keluarga yang sekarang benar-benar terjepit, apa yang harus kulakukan? Sudah. Jiang Kuo bisa melindunginya sementara, tapi tidak selamanya. Jangan buru-buru, masih ada waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai Burung Kanari ini jatuh ke lumpur. Tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka, gadis jenius yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak hanya karyawan di perusahaanku, bahkan menjadi calon menantuku di masa depan. Makam leluhur keluarga, Jiang benar-benar beruntung. Terlalu berlebihan, Pak Jiang. Jangan panggil Pak Jiang, panggil Paman. Paman Jiang. Cepat ceritakan, bagaimana kamu bisa menyukai anak bodohku ini? Hitam legam sudah biasa. Otaknya juga tidak encer, selalu ranking buncit. Ayah. Jiang Kuo kami. Hanya tidak tertarik dengan pelajaran teori, tapi dia bisa mengetik sangat cepat, beri dia 3 menit, dia bisa mengalahkan semua programmer, kan? Lagi pula dia sangat baik padaku. Kami berdua baik-baik saja.
Ini anakku yang kau ceritakan? Tidak mirip. Ayah, tidak takut calon menantumu kabur? Aku tidak mau tinggal di sini. Ayo. Berhenti, kenapa terburu-buru? Duduklah. Hadiah pertemuan untukmu, Nak. Ini terlalu berharga, tidak bisa diterima. Aturan keluarga Jiang, hadiah dari orang tua tidak boleh ditolak. Terimalah, Nak. Uangnya tidak banyak. Ayo. Ambil saja, kakek punya banyak uang. Kalau begitu saya terima. Terima kasih, Paman. Sama-sama, lain kali kurangi temperamenmu. Bersikap baiklah pada gadis itu. Jiang Guo, Paman Jiang memberiku. Ini kartu hitam emas. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kakek memberi uang, apalagi untukmu. Jangan pikirkan ini, sekarang. Kita harus pergi menghitung hutang. Kalian berdua ngapain di rumahku? Song Shiyu, kamu gila, dasar jalang. Berani memukulku, aku akan mencabikmu. Sepertinya Nona yang ingin masuk penjara menemani ayahnya. Yan Men Men. Aku sudah berulang kali bersabar padamu. Tapi kamu ingkar janji. Kira aku macan kertas? Kelinci terpojok pun bisa menggigit jika kamu terus memaksaku. Kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Buang, Song Shiyu, kamu siapa? Apa yang bisa kamu ancamkan padaku? Dia tidak bisa mengancammu, kalau aku, dengan kekayaan Hong Yu, cukup untuk merobohkan rumah leluhur keluarga Yan. Kalian. Atas dasar apa kalian memperlakukanku seperti ini? Jelas-jelas kamu yang menghancurkan keluarga Yan sampai seperti ini. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ayahku. Apa salahku? Yan Men Men, ayahmu dan pamanmu. Semua karena kamu. Tidak ada hubungannya denganku jika kamu terus menuduh sembarangan padaku. Percaya tidak, orang berikutnya yang masuk penjara adalah kamu. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas iri. Aku dan Kyuchi saling mencintai. Jadi sengaja menghalangi kami. Kamu menghancurkan keluarga Yan, membuat kami berantakan. Sekarang malah balik menyalahkanku. Saling mencintai? Sungguh lucu. Kamu pikir, Ji Kyuchi yang katanya saling mencintai, benar-benar mencintaimu? Apa maksudmu? Kyuchi tulus padaku. Ji Kyuchi yang kau sebut itu tulus? Ji Kyuchi ini, kurasa dia mendekatimu. Hanya untuk saham keluarga Yanmu. Dan sumber daya pamanmu Yan An. Sekarang keluarga yang sudah runtuh, Yan An juga jatuh. Coba tebak, apa yang kau sebut? Ji Kyuchi yang mencintaimu tulus ini masih mau peduli padamu? Diam kau bohong. Kyuchi bukan orang seperti itu. Kyuchi tulus padaku. Cinta atau tidak, telepon saja pasti tahu. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Jawab teleponnya. Cinta tulus, sungguh lucu. Bagaimana mungkin Kyuchi memblokirku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Ji Kyuchi? Jangan sentuh aku. Hiu. Kenapa masih cemberut? Belum puas marahnya? Bukan, hanya saja aku berpikir. Baik aku dulu, maupun dia tadi, pernah digigit ular berbisa. Hasil akhirnya, berikan padaku. Sama-sama buruk. Orang jahat akan jahat pada siapa saja. Kau tak perlu memikirkan mereka.
Tapi untungnya aku lebih beruntung. Aku menemukan kucing manis yang keras kepala tapi lembut hati. Siapa kucing? Lihat. Telingamu merah sekali. Bukan kucing apa? Kau. Setelah wisudamu. Apa rencanamu? Ujian sertifikasi. Cari uang, beli rumah, dan... Bukan, lalu aku? Aku tidak ada dalam. Rencana masa depanmu? Kurasa kita masih terlalu dini memikirkan pernikahan. Kalau begitu bisa tunangan dulu. Jika kau tidak mau. Lupakan saja. Aku mau. Kalau begitu besok pagi jam 9 aku akan menemui ayahmu. Baik. Ayo pergi. Pilihan Nan sangat bagus, Xiao Jiang ini. Jauh lebih baik daripada Sigitu. Ayo Xiao Jiang. Terima kasih paman. Xiao Jiang. Kondisi keluarga kami tidak bisa dibandingkan denganmu, tapi jika kau berani menyakiti putriku, tulang tua ini, pasti akan melawanmu sampai mati. Ayah. Paman, tenang saja, aku berjanji padamu. Aku pasti akan memperlakukan Siu dengan baik. Omongan kosong tidak ada artinya. Lihat ini. Perjanjian pengalihan saham. Kamu. Paman, aku bersedia memberikan semua sahamku di Hongyu sebagai mas kawin. Untuk menikahi Siu dengan tulus. Jiang Guo, tidak perlu seperti ini. Aku percaya padamu. Ini adalah jaminanku untukmu, dan juga belenggu untukku. Cepat tanda tangan, ayahku bilang jika tidak memberimu sesuatu. Takut nanti aku kabur, bagaimana jika kau menolakku? Kalau begitu, menyesal nanti sudah terlambat. Tidak akan pernah menyesal. Ayo Xiao Jiang, kita bersulang. Aku menghormatimu paman. Ayo bersulang. Grup Hongyu mengumumkan penerus Jiang Guo. Akan mengadakan pesta pertunangan bulan depan, disiarkan langsung. Song Shiyu. Kau sudah menghancurkanku sampai seperti ini, masih ingin menikah dengan meriah? Mimpi. Bawakan barang bagus yang kudapatkan beberapa waktu lalu. Pada hari pesta pertunangan. Aku akan membuatnya kehilangan muka di depan seluruh penonton kota. Disiarkan langsung saat itu. Paman Jiang, ini terlalu berlebihan. Pernikahan kalian ingin sederhana, aku tidak peduli. Tapi pertunangan harus diketahui seluruh kota. Siapa menantu perempuan Jiang Shengting? Tua Bangka, sebenarnya kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga saham, kan? Omong kosong. Tentu saja, sekalian membuat saham Hongyu. Naik 30% juga bagus. Lihat, tidak ada pedagang yang tidak licik. Direktur, rapat video luar negeri dimajukan. Aku akan ikut rapat. Detail pertunangan, kalian berdua saja yang bahas. Ya, Dah, Jiang Guo, aku tiba-tiba merasa jantungku berdegup kencang. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. jangan takut, aku di sini. Nyonya Jiang sangat cantik, tidak kalah dengan bintang yang pernah ku gambar. Jangan bercanda denganku. Akan ku tambahkan kalung berlian khusus untukmu. Pasti akan memukau semua orang.
Ada racun di air ini. Tenang. Tidak ada racun di air, hanya ditambahkan sedikit bahan baik yang membuat sosialita menjadi imut. Jikyuchi, apa yang kau lakukan di sini? Apa maumu? Siaran langsung akan segera dimulai. Kau pikir penonton lebih suka pesta pertunangan atau skandal memalukan calon pengantin kaya yang mengamuk minta cinta? Lepaskan aku. Keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu. Aku sudah kalian buat menjadi seperti ini. Sekarang aku hanya ingin melihatmu dicaci maki banyak orang. Agar kau juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya sepertiku. Song Shiyu, bukankah kau selalu ingin menjadi pengantinku? Hari ini aku berbaik hati, dengan berat hati mengabulkan keinginanmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. S.I. Emmet. Tapi obat ini agak keras. Jangan larang aku menyentuhmu. 3 jam lagi, kau akan mati di atas panggung pertunangan. Lebih baik aku mati. Kau pura-pura susi APA? Bukankah dulu kau seperti anjing yang menjilatku? Bahkan ingin tidur denganku? Jiang Kuo, tolong aku. Tolong aku, Jiang Kuo. Di mana kau? Jangan takut, aku datang. Patahkan kakinya. Jiang Kuo. Semua kamera siaran langsung menuju ke sini. Kau tidak bisa menyentuhku. Jangan membuat masalah untuk Paman Jiang. Tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang serang. Ya. Jiang Kuo. Kau berani menghukumku secara pribadi? Polisi akan segera datang. Semua orang melihat, keluarga Jiang sudah tamat. Beijinggan, berani mengganggu tenangan orang. Di pesta pertunangan keluarga Jiang, membunuhmu pun tidak cukup. Jiang Kuo. Hanya kamu yang bisa menganggap sepatu usang yang pernah kukenakan sebagai harta karun. Song Shiyu. Kamu lupa bagaimana dulu kamu seperti anjing betina. Jiang Kuo siaran langsung. Hentikan siaran langsung, ganti dengan rekaman cadangan. Minta Departemen Humas untuk bekerja cepat, pantau terus trending topik. Jika besok pagi ada masalah, suruh mereka semua pergi. Dan beritahu dokter untuk naik ke lantai atas. Ya. Apa yang terjadi? Ayah. Urusan selesai, serahkan padamu. Aku akan membuat seluruh grup G ikut mati. Apa yang terjadi? Ayah. Urusan selesai, serahkan padamu. Aku akan membuat seluruh grup G ikut mati. Jiang Kuo, aku sangat panas. Tolong aku, ya? Jangan takut, air dingin bisa meredakan, tahan sebentar.
Tapi ini lebih sejuk, berikan padaku. Siu, tahan 10 menit lagi. Dokter akan segera datang. Aku tidak bisa menahannya lagi, ya? Siu, kamu yakin? Siu, kamu yakin? Aku yakin, Jiang Kuo. Jiang Kuo. Ada apa? Mimpi buruk? Lapar? Makan dulu. Baik. Ayo. Ini semua kamu yang masak? Ini pertama kali ku masak, mungkin tidak enak. Ngomong-ngomong, Siu, tentang tadi malam. Kamu menyesal? Tentu tidak menyesal. Lagi pula, tadi malam, Jiang Xiao sangat hebat. Bubur akan dingin. Kamu istirahat dulu, aku ada urusan. Grup Ji pagi ini menyatakan bangkrut. Keluarga Jiang membeli semua sahamnya dengan harga simbolis 1 yuan. Ini perbuatan Paman Jiang. Jangan lihat dia tersenyum. Saat marah, dia lebih galak dariku. Akhirnya dalam hidup ini, aku berhasil melepaskan diri darinya. Siu, setelah makan, ikut aku pulang sebentar, ya. Kakek semalaman sendiri membereskan kekacauan. Kita harus pulang untuk menghiburnya, kalau tidak dia pasti marah. Oke? Oke. Bajingan kecil keluarga Ji, berani-beraninya memberi obat di pesta pertunangan keluarga Jiang, benar-benar brengsek. Anak baik. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku yang merepotkanmu. Bodoh amat, ini salah keamanan Jiang yang kurang ketat. Tidak sengaja membiarkan seorang bajingan masuk, membuatmu menderita. Sayangnya si brengsek ini tidak menyebabkan kerusakan nyata. Dibebaskan tanpa hukuman terlalu murah baginya. Ayah, tenang saja, para rentenir itu. Sudah dia masukkan ke penjara, kira-kira sebentar lagi. Akan bebas. Mereka pasti sedang mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Ji. Ji Qiuji. Cara mereka jauh lebih kejam daripada kita. Ini hukuman yang pantas untuknya. Shiyu. Upacara pernikahanmu dengan Jiang Kuo. Paman pasti akan mengadakan yang megah untukmu. Tidak perlu, Paman. Jangan menolak, menantu keluarga Jiang harus dihormati. Anak durhaka, berani-beraninya mengganggu keluarga Jiang, dia cari mati. Akan menyusahkan aku, bisnis keluarga Ji selama 100 tahun. Ikut hancur karena dia? Untung hari ini, aku memindahkan sebagian dana. Kalau tidak, aku akan mati karena dia. Pak Ji, jangan marah sampai sakit. Bagaimanapun juga, Tuan Muda adalah anak kandungmu. Anak. Segera adakan konferensi pers. Katakan keluarga Ji tidak punya anak seperti ini. Pak Ye, Tuan Muda masih di rumah sakit mengobati lukanya. Anda. Dia sudah membuat keluarga Ji yang sangat marah. Belum lagi. Utang telanjangnya dengan bunga yang terus bertambah sudah mencapai 10 juta. Keluarga Ji tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Para rentenir gila itu besok akan bebas. Pasti akan menghancurkan keluarga Ji. Jika aku tidak segera memutus hubungan, keluarga Ji akan hancur. Aku akan segera mempersiapkannya.
Suster, obat pereda sakit. Ada APA? Tuan G tidak mengenalku lagi? Takut apa? Baru berapa lama ini berlalu? Dulu kamu yang ribut mau lapor polisi, sekarang keberanianmu itu kemana? Aku kasih tahu ya, utangmu sekarang sudah membengkak jadi 10 juta, yang Master G berencana. Kapan mau bayar? Aku nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Satpam. Waduh, kali ini kaki kamu dulu yang kami hancurin, bulan depan aku datang lagi. Bulan depan kalau belum lunas, kamu bakal kami potong-potong jadi tongkat. Dikirim ke Myanmar utang, ngerti? Pergi. Sang Shiyu Jiangqua. Gua mau kalian mati. Lanjut. Aku pergi. Paman Jiang yang nyariin. Perusahaan mana yang bikin konsep ini? Lihat, beneran gak bakal bikin keluarga kalian bangkrut? Lihat ini hamparan bunga. Kapal pesiar, helikopter, terus menu yang harganya gila-gilaan ini. Emang perlu banget? Aku bilang, nggak usah kasihanin dia. Menurutku, pernikahan kita sederhana aja juga gak apa-apa. Lagian korsel bunga sama kapal pesiar, aku ngerasa bersalah. Song Siu, kenapa kamu harus ngerasa bersalah? Kamu emang pantas dapetin yang terbaik di dunia ini, yang terbaik. Denger nggak? Aku angkat telepon dulu. Sayang kenapa? Gak apa-apa, aku kasih tahu, tadi keluarga Ji ngeluarin pernyataan. Bilang putus hubungan sama JQC total. Tadi di rumah sakit, tukang utang itu lagi-lagi menghancurkan kakinya. Dia disiksa sampai nggak mirip manusia lagi. Pak Ji ini juga bukan orang baik, nggak heran. Bisa punya anak kayak gitu. Bener sih, setelah JQC keluar rumah sakit. Mungkin nggak bisa nerima kenyataan, ditambah dikejar-kejar. Tukang utang gila itu, dia jadi gila total. Gila. Ada juga keluarga Yan, ayahnya Yan Men. Kan baru bebas dari penjara, pas keluar ternyata seluruh keluarga Yan sudah dihancurkan oleh Yan Men. Marah banget sampai stroke, lumpuh di tempat tidur. Sekarang terpaksa cari kerja kemana-mana buat dia. Tapi dia kan mental anak orang kaya, nggak bisa apa-apa. Jadi ya, terus-terusan ditolak. Kasihannya. Nggak, cuma mikir aja. Orang jahat pasti ada yang lebih jahat. Nasib mereka sekarang ya akibat perbuatan mereka sendiri. Siu, mulai sekarang nggak akan ada lagi yang akan mengganggu kebahagiaan kita. Aku mohon beri aku kesempatan, ayahku kena stroke. Aku harus cari uang untuk obati dia, aku bisa melakukannya, sungguh. Pergi sana. Tidak bisa apa-apa. Mau makan gaji buta di perusahaan? Kami bikin lengkai kamu. Aku bisa belajar, beri aku pekerjaan lain juga boleh. Pekerjaan kotor atau berat, aku bisa lakukan. Aku salah, seharusnya tidak bodoh menyerahkan Yan Group. Dan tidak seharusnya macam-macam dengan Song Shiu.
Lihatlah, orang ini jadi idiot. Dulu si tuan besar. Sombong sekali, sekarang bahkan lebih buruk dari pengemis. Menyinggung keluarga Jiang, dan berutang rentenir. Tidak ada akhir baik, pantas. Kak Ji belum makan hari ini? Mau uang ini? Kalau mau, tirukan suara anjing. Kau tidak tengah? Aku suruh kau tirukan suara anjing. Cepat. Benar-benar meniru anjing. Ini 10 yuan lagi, cepat tirukan. Tidak boleh mengganggu orang seperti ini. Pergi sana. Aku sudah telepon polisi. Siapa yang ikut campur? Pergi. Ji Kaichi, kenapa kau jadi seperti ini? Meskipun semua yang kau lakukan padaku palsu, tapi aku benar-benar mencintaimu. Pulang denganku, ya? Keluarga Ji tidak mau kau, aku mau. Boleh? Kyuchi, mulai sekarang. Jangan melawan Jiangku. Dan Song Xiu lagi, ya? Aku akan cari kerja, obati kau dan ayahku. Kita tidak akan terpisah selamanya, ya? Kakiku tidak bisa sembuh. Tidak apa, mulai sekarang aku jadi tongkatmu. Maafkan aku, Man. Aku bukan manusia. Waktu lamaran dulu, riasanmu. Belum sempat dilihat orang, kali ini. Aku akan buat kau lebih cantik. Pasti bikin Tuan Jiang terpesona. Waktu lamaran dulu, riasanmu. Belum sempat dilihat orang, kali ini. Aku akan buat kau lebih cantik. Pasti bikin Tuan Jiang terpesona. Aku serahkan anakku padamu. Tenang, aku tidak akan biarkan. Xiu mendapat sedikit pun kesulitan. Ayah, aku selamanya putrimu. Ayah sayang. Baik. Aku serahkan padamu. Jangan khawatir, mertua. Anak laki-laki saya itu baik kok. Kalau nanti dia benar-benar berbuat salah, melakukan hal yang menyakiti Siu, saya yang pertama tidak akan memaafkannya. Ternyata tujuan utama dari kelahiran kembali bukanlah balas dendam, melainkan berdiri di sampingmu di bawah sinar matahari. Mari kita bersama-sama memberikan ucapan selamat yang indah untuk pasangan baru ini. Jiang Kuo, akhirnya aku menikah denganmu. Aku akhirnya bisa meminangmu.